Karena prinsip dasar umat Islam adalah tabayun. Jadi ini tidak bisa dilepaskan tabayun dengan sesuatu yang harus kita lacak. Jangan lupa loh, Al-Mahdi itu tokoh sangat penting. Taruhannya besar banget. Kita ikut Al-Mahdi atau ikut Dajjal. Besar sekali taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, 2 hari yang lalu ada 3 chat ke saya minta penjelasan atau konfirmasi yang ketiga-tiganya ini sama, menanyakan pernyataan pendapat di sebuah grup. Saya mungkin kalau hanya 1 orang barangkali belum darurat untuk dibahas. Namun ini ada 3 orang. Walau alam ini orang ini 3-tiganya ada di grup ini atau dia dapat dari temannya lagi yang juga share pernyataannya seperti ini di sebuah grup itu. Rekan sekalian, sebetulnya setelah saya cek, ini ternyata saya juga ada dalam grup itu. Namun sekali lagi saya jarang sekali buka grup. Hampir-hampir bahkan amat sangat jarang. Untuk grup gajah saja saya jarang sekali. Kecuali kalau ada teman-teman yang meminta saya buka grup. Ini bukan apa-apa karena memang waktu yang sangat sulit untuk berbagi. Rekan sekalian, di grup ini ada pernyataan pada akhir zaman adalah masa mubasyirat sebagai panduan ilahi. Akan banyak orang mukmin yang bermimpi. Maka Muhammad Qasim banyak mendapat petunjuk lewat mimpi sebagai Al-Mahdi ya. Begitu juga tokoh-tokoh lainnya. Artinya pendapat ini mengatakan selain Muhammad Qasim nanti sosok-sosok ini akan banyak menerima mimpi juga. Mendapat petunjuk katanya orang ini. Yaitu pertama ada disebut Al-Mansur, Al-Hasimi, Al-Haris, putra Bani Tamim. Nah, di dalam pernyataan ini dikatakan para pembantu yang ada di dalam beberapa hadis itu juga akan banyak menerima mimpi untuk membenarkan, mengesahkan posisinya. Merupakan tokoh-tokoh yang pasti juga seseorang yang menerima mimpi-mimpi yang baik, alias waliullah sebagai panduannya. Nah, baik. Jadi pendapat ini dipertanyakan kepada saya dari helper ada Ahwat 1, 2 Ikhwan. Kang, apakah pernyataan ini benar dan tolong dibahaslah di dalam kajian. Baik, karena ini menyangkut soal prinsip dasar, agar juga rekan-rekan tidak hanya di Majelis Gajah, tapi juga siapapun yang mendengar penjelasan ini agar memahami.
Jadi intinya pendapat pernyataan di grup ini cukup panjang ya. Yang intinya begini, bahwa sosok-sosok yang akan menjadi pembantu Imam Mahdi itu adalah dipastikan akan banyak menerima mimpi-mimpi dari Allah sama dengan Imam Mahdi. Begitu pernyataan ini. Kurang lebih demikian. Baik, kita bahas pada pagi ini. Apakah betul Al-Haris Al-Hashimi, ini ada Al-Hashimi, Al-Mansur, dan juga Putra Bani Tamim itu akan banyak menerima mimpi sebagai satu guidance. Ya. Kita, saya dan saya mohon juga Majelis Gajah, semua teman-teman Majelis Gajah, SOP kita adalah Quran dan hadis. Pegang erat-erat. Segala sesuatu, apapun, walaupun seindah seperti surga, walaupun kita belum pernah lihat surga, tapi seolah-olah indah seperti surga. Apapun yang membuat kita kagum, atau tercengang, atau apapun, maka semua kembalikan kepada SOP-nya. Rujukannya lihat Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalam Quran, dalam hadis berarti. Itu saja pegangan kita. Dan Majelis Gajah akan saya pandu, kita bergerak di layar kapal yang berat ini, menghantam gelombang, pegangannya hanya dua saja. Quran dan hadis. Adapun mubasyirat tambahan untuk menjelaskan, meyakinkan kita sebagai penengah di dalam rangka perbedaan pendapat di antara ulama. Itu pegangan mubasyirat. Baik, rekan sekalian, itu pertama prinsip kita ya. Harus sama ini, karena memang Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Jika ada perselisihan, perbedaan pendapat, kembalikan kepada Quran dan hadis ya. Jangan sampai kita contoh kemarin, itu adalah pelajaran berharga bagi kita. Pelajaran penting bagi kita. Amat sangat berharga bagi kita. Yang sudah banyak terlibat dalam urusan mubasyirat. Yaitu kasus Cisusila. Atau kasus Ruqayyah. Coba lihat. Begitu indah kata-katanya. Begitu menawarkan posisi-posisi penting. Bayangkan orang yang masuk grupnya langsung diberikan gelar-gelar sederajat dengan para sahabat. Siapa yang tidak termerasa hidungnya mancung? Hidungnya jadi besar. Mancung pembohong ya. Pinocchio. Hidungnya jadi bengkak. Karena Kang, menurut firman Allah, Kang Diki adalah Umar bin Khattab. Waduh, siapa yang tidak bangga kan? Hati-hati dengan keindahan. Hati-hati dengan janji. Hati-hati dengan warna-warni yang membuat kita silau. Dahsyat ya. Ternyata tidak ada satupun ketika kita minta dalilnya dijawab. Kan ini saja sudah tanda tanya. Masa sunatullahnya Allah itu selalu menjawab melalui malaikat Jibril kepada Nabi jika Nabi harus menjawab sesuatu kepada kaum lain atau apapun. Atau bahkan ada permasalahan yang Rasulullah tidak tahu jawabannya. Maka malaikat Jibril datang memberitahu. Sunatullahnya begitu. Nah, ini pertanyaan sederhana. Kan guidance-nya Quran dan hadis. Lalu kita tanya, Cisusila coba sebutkan hadis bahwa di dalam pergerakan di ujung akhir zaman itu ada dua oknum yang berbeda, Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Lalu Al-Mahdi akan membayat Imam Mahdi. Coba sampaikan hadisnya. Nggak bisa jawab. Itu saja sudah ganjil.
Terus kata-katanya indah. Dan luar biasanya tetap saja ada yang masuk menjadi kelompok. Sampai hari ini. Masih bergerak, walaupun lemah, tidak sedahsyat dulu. Dan sekarang alhamdulillah banyak informasi yang masuk ke saya, mereka banyak yang sadar ya bahwa Susila itu sesat. Tapi sudah kadung malu katanya. Belum mau gabung ke Jakarta, ke Jakarta. Ke Gajah karena ada rasa malu gitu ya. Baik, itu satu, pegang. Harus itu. Memang betul di dalam hadis banyak sekali diriwayatkan tentang Al-Mansur. Ya. Bahkan ada pendapat ulama ini menarik juga nih. Pendapat ulama itu ada satu yang mengatakan Al-Mansur itu adalah pemimpin Bani Tamim katanya. Ya. Akan ada seorang laki-laki dari Bani Tamim yang mempersiapkan jalan bagi keluarga Muhammad, yaitu Al-Mahdi, sebagaimana kaum Quraisy mempersiapkan jalan bagi Rasulullah. Nah ini diartikan kelompok Bani Tamim. Oke, perbedaan pendapat itu kita hormati ya. Demikian juga dengan Al-Haris. Ada seorang laki-laki bernama Al-Haris yang akan memimpin pasukan dari timur. Mereka akan menyiapkan jalan bagi Al-Mahdi. Ya. Terus juga ada lagi juga kaitan dengan Panji Hitam, itu kelompoknya. Dan banyaklah teman-teman sudah banyak membaca tentang tokoh-tokoh yang akan muncul. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dilihat, ditonton kajian Gajah dalam beberapa hari yang lalu. Bahwa bisa jadi kelompok-kelompok tersebut adalah hanya julukan. Dan itu bisa jadi bukan reinkarnasi daripada tokoh-tokoh terdahulu, tetapi hanya penyebutan dalam konteks kemiripan karakter, kemiripan sifat, dan kesamaan tujuan dan visi misi dalam membantu utusan Allah. Ya, bisa jadi demikian. Misalkan contoh, putra Bani Tamim. Kalau kita lihat dari sejarah, itu adalah bangsa Arab di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah menyampaikan juga bahwa kelompok yang akan membantu Al-Mahdi juga kelompok Bani Tamim disebut-sebut. Namun apakah ini gen atau hanya dinisbahkan karena karakter? Banyak loh. Nabi menyampaikan tentang Dajjal. Dari dulu. Setiap Nabi pasti menyampaikan tentang Dajjal. Pertanyaannya, apakah Dajjal sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad orang yang sama? Jangan lupa, Nabi mengatakan, di zaman Nabi sampai akhir zaman saja ada 30 Dajjal bermunculan. Walaupun Dajjal kecil. Jadi ingat, penyebutan sebuah kaum di ujung akhir zaman belum tentu itu dinisbahkan kepada jalur gen. Tapi bisa jadi itu karakter. Kesamaan, penyamaan. Sama dengan kemarin kita bahas. Apa kita bahas kemarin? Lupa ya? Ya, Ashabul Kahfi. Apa Ashabul Kahfi yang 7 orang itu muncul hidup lagi? Bukan. Tapi karakternya, perilakunya sama dengan Ashabul Kahfi yang dalam Al-Quran disampaikan. Itu, hati-hati ya. Ada orang yang selalu mengait-kaitkan dengan keturunan Bani Tamim zaman dahulu, yang sudah menyebar kemana-mana. Itu mungkin, tapi juga tidak ada kepastian seperti itu. Karena Nabi tidak menyebutkan itu. Kecuali Nabi menyebutkan Al-Mahdi. Dia keturunanku dari jalur Fatimah. Itu udah gen. Jelas. Tapi kalau kelompok-kelompok tadi
tidak ada satupun dalil menyampaikan itu adalah gen. Jelas ya? Baik. Baca, nonton video-video gajah sebelumnya. Yang ketiga, maaf. Hati-hati dengan orang yang banyak bermimpi. Kita betul harus husnuzon, berprasangka baik. Tapi kami, Majelis Gajah, sudah membuktikan bahwa jangankan orang lain, Al-Mahdi pun saya pribadi terutama, silakan saja yang lain tidak sepakat, bahwa ternyata saya menemukan sebuah peristiwa yang barangkali Allah ingin menunjukkan kepada kita. Al-Mahdi pun mimpinya belum tentu 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu itu kita melihat kitab dari kitab apa yang ulama penakwil itu? Ibnu Sirin. Menyatakan akan ada kemungkinan besar seseorang bermimpi, bisa jadi mimpinya ini dari Allah, tapi mimpi yang lain dari setan atau bunga tidur, karena tergantung psikologis orang. Demikian juga dengan Ibnu Khaldun. Dan dibuktikan dengan fakta penglihatan saya, sebuah peristiwa yang artinya kalau kita tidak tegar, saya langsung sudah balik kanan. Karena kok masa Allah tidak tahu sebuah peristiwa penting, Maulana Abbas dan rombongan mau ke Rewin, mau menyampaikan tentang mimpi Muhammad Qasim ke para Maulana. Masa Allah marah? Ini agak aneh. Jadi saya curiga waktu itu. Wallahi saya juga menyampaikan kepada Prof. Nalan dan Dr. Jaya. Saya mengatakan, ini jangan-jangan bunga tidur. Gitu. Itu sudah saya sampaikan. Apalagi orang lain. Ya, baik rekan sekalian. Yang berikutnya, ini dia yang terpenting. Tidak ada satupun hadis. Saya sudah mencari nih, semalaman. Sampai tadi pagi saya terus tidak lelah-lelah mencari rujukan. Pakai bantuan AI, pakai bantuan Google, pakai bantuan macam-macam lah. Bantuan e-book, saya buka-buka juga. Ternyata saya tidak menemukan sebuah hadis, sebuah manuskrip, sebuah pendapat para di kitab-kitab itu, yaitu berarti pendapat ulama besar terdahulu, menyatakan bahwa tokoh-tokoh Al-Haris, kemudian Al-Mansur, apalagi ini Hashimi ya, atau putra Bani Tamim, adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tidak ada. Justru yang saya temukan, mereka ini para petarung, para pejuang. Bahkan kalau kita lihat isyarat hadis ini berdarah-darah semua. Ini persis seperti baginda Nabi Muhammad SAW dikaitkan dengan para sahabatnya. Hanya Nabi yang mendapat wahyu dan petunjuk, sedangkan para sahabatnya petarung semua. Baik mengorbankan jiwa, harta dan semuanya. Gagah berani. Tidak takut dengan kematian dan sebagainya. Itu yang saya nemukan dalam hadis. Jadi yang mendapat petunjuk itu hanya Al-Mahdi. Sedangkan tokoh-tokoh tadi itu, isyarat hadis menunjukkan mereka petarung semua. Ya, petarung itu artinya berkorban. Ya. Rekan sekalian, mari kita analisa lebih jauh dengan akal sehat.
Kalau kita lihat dari banyak riwayat para nabi, tidak ada satupun tokoh, baik Rasul maupun Nabi, tidak disebut-sebut dalam kitab sebelumnya. Artinya apa? Artinya masyarakat harus menilai. Masyarakat harus mempelajari sosok-sosok tersebut dengan hati jernih. Dan tetap bagaimanapun merendah di sisi Allah. Itulah guidance kita, SOP kita. Nabi Muhammad SAW tidak ujung tiba-tiba. Ketika masih muda saja Nabi sudah ketahuan. Lah, ini calon Nabi nih. Persis dengan tanda-tanda di Bible. Sudah ketahuan Nabi. Hati-hati nih, jaga nih. Ini anak calon Nabi nih. Tuh, begitu saudara-saudara. Ya. Bahwa semua tokoh, siapapun, SOP-nya itu Allah menitipkan akal kepada kita untuk menganalisasinya. Dan perhatikan, sesuatu yang mendadak-mendadak, hampir semua 100% sesat. Tiba-tiba rekaman ngaku Imam Mahdi. Tiba-tiba ngaku Lia Eden sebagai anaknya Malaikat Jibril. Dan sebagainya. Banyak banget. Tokoh-tokoh yang tiba-tiba tidak bisa dinilai oleh kita. Tidak bisa dilacak track recordnya. Tidak bisa dilacak riwayat hidupnya. Tidak bisa dianalisa. Tidak bisa ditabayunkan. Hati-hati. Karena prinsip dasar umat Islam adalah tabayun. Jadi ini tidak bisa dilepaskan tabayun dengan sesuatu yang harus kita lacak. Jangan lupa loh, Al-Mahdi itu tokoh sangat penting. Taruhannya besar banget. Kita ikut Al-Mahdi atau ikut Dajjal? Besar sekali taruhannya. Ikut Dajjal sama dengan murtad. Masya Allah. Tidak terbayang di neraka seumur-umur. Ya. Pertaruhannya besar. Artinya Allah pasti memberikan kesempatan kepada kita untuk meneliti. Tapi dengan hati yang jernih, yang merendah, mengosongkan diri dulu terhadap semua apa yang Allah sampaikan, baik melalui Quran langsung maupun melalui Nabi. Jangan dengan sombong. Melihat ayat Allah itu jangan sombong, nolkan dulu. Ya, lalu berprasangka baik. Kemudian apa rumusnya? Yang Allah ajarkan kepada kita. Tabayun. Tabayun itu yang semua orang melotok. Mungkin anak SD pun tahu, apalagi tokoh-tokoh agama. Tapi rekan sekalian mau tahu tidak? Ini hampir 99% tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Bayangkan, ya. Kenapa kira-kira tidak pernah dilakukan oleh tokoh agama? Nah, sombong dengan ilmu. Oke? Karena merasa ilmunya cukup, saya profesor doktor. Wah, ini salah nih, berusaha kitab salah. Padahal dia juga ingat bagaimana penyusunan kitab itu, bagaimana penyusunan hadis itu. Bahasa kerennya berdarah-darah. Hadis itu banyak dibuang, banyak dibakar, banyak. Jangankan gitu, Al-Quran pun begitu prosesnya. Jadi yang Allah janjikan dipelihara itu apa? Quran saja kan? Hadis? Tidak ada jaminan. Hati-hati. Yang saya herankan, ini orang-orang yang pinter itu terpeleset dalam kaitan ini. Mereka paham bahwa umat Islam ada 73 golongan. Tapi terus mempertahankan pendapatnya dan tidak pernah coba tabayun dengan pendapat orang lain. Jarang sekali. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah tidak ikut aliran manapun, tidak ikut harokah manapun. Saya dari dulu netral. Dan saya mau mendengar semua
penjelasan, tidak pernah saya, ini kitab dari Muhammadiyah atau bukan, ini NU bukan, ini kitab Wahabi bukan, ini kitab apa, enggak.